Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa berjumpa di channel Anda ini, berdiri tegak di tengah. Nah, bahasan kali ini saya ingin berbagi pendapat dengan Anda. Saya ingin beri judul tema pembicaraan ini, Prophet for Profit. Ya. Ini bagus sekali, Prophet for Profit. Ya. Jadi Nabi untuk satu keuntungan, gitu kira-kira ya. Jadi kaitan dengan tema itu, saya ingin mengupas soal para ustadz yang berbisnis. Itu loh. Nah pertanyaannya, kalau Anda bertanya, emang salah kalau ustadz itu berbisnis? Nah justru saya ingin garis bawahi bahwa tidak ada satu larangan pun bagi seseorang, apalagi ustadz, untuk kaya, untuk berbisnis, dan sebagainya. Bahkan kita harus bangga kalau punya ustadz yang kaya, kalau apalagi umatnya yang subur makmur, yang berkecukupan ya. Jadi itu. Cuman persoalannya adalah karena ada melekat nama seorang ustadz ya. Jadi artinya inherent di dalamnya sikap dan attitude-nya, akhlak dan perilakunya harus mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena memang di situ melekat pada tubuh seorang ustadz adalah etika, adalah akhlak. Akhlak apa? Kejujuran. Ya. Akhlak apa? Akhlak kebersamaan. Akhlak apa? Akhlak ukhuwah. Dan seterusnya. Nah, poin saya adalah ada seorang ustadz yang hebat berdakwah ya, di mana-mana kita dengar di radio, kita lihat di televisi ya. Lantas kemudian dia mendirikan radio sendiri. Tapi kemudian yang saya pertanyakan, kenapa harus mendirikan radio broadcast sendiri? Kalau hanya ingin menyampaikan ceramah-ceramah beliau, dakwah-dakwah beliau. Ya, mengapa tidak boleh membangun radio sendiri? Ya, untuk membangun sebuah radio station itu kan tidak gampang. Dia harus mengerti positioning, dia harus membangun alat-alatnya, dia harus membangun sumber dayanya, dia harus paham bagaimana membaca audiens, target audiens dan lain sebagainya. Dan harus survive. Artinya dia harus hidup ya dari hasil broadcastnya yang lazim melalui iklan atau sponsorship. Tapi ketika itu kemudian menjadi segmentif sebagai radio dakwah, di situ para pemasang iklan akan melihat dengan tajam siapa sebenarnya yang menjadi target audiensnya. Lalu lihatlah sampai sekarang iklannya hampir tidak ada, pendengarnya sedikit. Ya, jadi sayang sekali kalau kemudian cita-cita idealnya seperti itu karena dia pandai berdakwah, lalu kemudian dia bikin broadcast sendiri. Coba kalau bekerja sama dengan existing radio-radio yang ada, ya. Kalau ada untungnya boleh ngomong, aku boleh dakwah di radio kamu. Kalau ada untung share dengan lembaga kami. Itu kan lebih fair. Jadi Pak Ustadz dapat fee yang baik, ya. Kemudian teman radio broadcastnya juga mendapatkan keuntungan, ya. Tidak mendirikan radio sendiri yang kemudian ya jelek lah karena memang bukan profesinya, gitu. Begitu juga tidak harus membuat TV station ya, kalau hanya sekedar ingin menyampaikan dakwah Pak Ustadz itu ya, yang akhirnya apa, kan juga tidak bisa mampu bersaing dengan TV-TV yang ada. Itu kan cost yang tidak sedikit ya, akhirnya image-nya juga memang tidak bagus ya. TV station yang diolah, yang di manage, yang dikelola oleh seorang ustadz ya tampilannya kayak begitu, kumuh. Maaf saya sampaikan itu karena saya berprofesi di situ. Nah, jadi harus bagaimana? Ya sudah, ikut dengan stasiun yang ada, kemudian Anda kasih kesempatan untuk bisa berdakwah di situ ya. Ngomong saja kalau ada
kalau ada keperluan, kalau Anda punya tarif untuk tampil di TV sekian puluh juta per episode, kan nggak ada masalah. Karena kita tahu juga bukan untuk Anda, tapi untuk kegiatan dakwahnya. Nah, begitu juga karena pesantren yang banyak dikunjungi orang, yang penting, yang tidak penting, ya, yang jauh dari sana. Kemudian bangun lagi hotel, ya. Untuk apa bangun hotel seperti itu? Ya, kenapa tidak kemudian Anda punya voucher, ya, kasih kepada tamunya, kemudian tamunya bisa tinggal di hotel yang dia pilih, tapi dengan voucher itu Anda mendapatkan fee dari hotel itu. Artinya hotel yang sekitar pesantren itu mendapat kunjungan tamu, ya, dan Anda juga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kunjungan tamu ke pesantrennya. Dengan demikian semua bisa hidup gitu, daripada bikin hotel sendiri, ya, yang diurus yang belum tentu juga mampu bersaing dengan hotel-hotel lain, ya. Dia punya jamaah banyak, bisa ke Mekah membawa jamaah haji, punya jamaah banyak bisa membawa jamaah haji. Terus dia bikin travel umroh juga, travel haji. Ya ampun, ini Ustadz apa-apaan gitu loh menurut saya. Kenapa tidak diberikan kepada travel-travel yang ada, kemudian Anda titip fee-nya, ya, setiap orang yang direkomendir, yang ikut dengan jamaah kami, sekian store ke kita. Jadi si travel itu juga kemudian untung, Anda juga tidak kehilangan profit. Begitu. Nah, ini yang saya maksud adalah bisnis ustadz yang berjamaah, bukan munfarid. Nah, yang tadi itu adalah bisnis ustadz yang konglomerat. Itu nggak benar, ya. Kalau konglomerat itu semua ditangani sendiri. Bikin travel, bikin hotel, bikin TV station, bikin radio broadcast, bikin bank syariah, bikin apalagi toko serba ada dan lain sebagainya. Itu dikelola sendiri, ya. Nah, itu yang disebut dengan konglomerasi. Itu tidak berjamaah, itu munfarid. Tapi kalau berjamaah itu diberikan kepada existing perusahaan-perusahaan jamaah umpamanya, supaya kemudian hidup bareng gitu, bahagia semua bareng, ya, untung semua bareng, saling menikmati. Itulah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jangan ustadznya sendiri yang heboh, yang hebat, yang kemana-mana pakai pesawat, pakai mobil mewah, ya, demonstratif kepada jamaahnya, makan di sini, keliling Eropa, di luar negeri, dan lain sebagainya. Beda ustadz dengan pastor di situ. Kalau pastor-pastor yang di Amerika yang duitnya juga juta US dollar, ya nggak apa-apa. Memang value-nya di situ, gitu. Tapi kalau ustadz itu kita punya uswatun hasanah yang bisa kita lihat dan kita bisa mengukur harus seperti apa. Nah, jadi sekali lagi, ya, silahkan ustadz berbisnis, ya. Silahkan ustadz mencari dana dari jamaah, tapi jangan konglomerasi, ya. Bangunlah jamaah bareng-bareng dapat untung, bareng-bareng dapat kebahagiaan, bareng-bareng dapat profit dari kebersamaan itu. Inilah yang disebut dengan Islam sebagai yang rahmatan lil alamin, begitu, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sebagai pembanding saja, ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.